Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai materi yang kami bahas, yaitu mengenai sistem persamaan linear. Baiklah, di sini saya Dela Anggraini bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kamilia Salsabila. Kami akan menjelaskan materi yang kami akan bahas. Kemudian, materi pertama akan disampaikan oleh Kamilia. Kepada Kamilia, dipersilahkan. Baik, seperti yang telah dikatakan Dela tadi, bahwasanya pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang sistem persamaan linear. Nah, sistem persamaan linear adalah suatu himpunan yang terdiri atas dua atau lebih persamaan linear. Sistem persamaan linear ini terbagi menjadi 3 persamaan nih teman-teman, yaitu yang pertama ada persamaan linear satu variabel, dan yang kedua ada persamaan linear dua variabel, dan yang ketiga ada persamaan linear 3 variabel. Nah, persamaan linear satu variabel ini adalah kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda sama dengan dan hanya mempunyai satu variabel yang berpangkat 1. Bentuk umumnya AX ditambah BY sama dengan C dengan A, B, C elemen bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Selanjutnya, persamaan linear dua variabel. Itu adalah bentuk sama dengan pada bentuk aljabar yang memiliki dua variabel dan keduanya berpangkat 1. Bentuk umumnya yaitu adalah AX ditambah BY sama dengan C dengan A, B, C elemen bilangan real dan A tidak sama dengan 0 dan B juga tidak sama dengan 0. Selanjutnya, persamaan linear 3 variabel, yaitu adalah bentuk persamaan ini memiliki 3 persamaan dan memiliki 3 variabel X, Y, Z. Bentuk umumnya AX ditambah BY ditambah CX sama dengan D. Selanjutnya, penyelesaian sistem persamaan linear ini ada 3 metode nih teman-teman. Yang pertama ada metode grafik, yang kedua ada metode eliminasi, dan yang ketiga ada metode substitusi. Oke, yang pertama kita akan membahas bentuk penyelesaian sistem persamaan linear menggunakan metode grafik, yaitu dengan menggambarkan grafik dari kedua persamaan, kemudian menentukan titik potongnya. Langsung saja kita ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2x ditambah 3y sama dengan 12 dan 4x dikurang 2y sama dengan 8. Langkah pertama yaitu kita mencari titik potong persamaan 1. X kita ganti dengan angka 0, jadi 2x ditambah 3y sama dengan 12. 2x yang tadi telah kita ganti dengan 0 ditambah 3y sama dengan 12. 2 dikali 0 itu hasilnya 0, sudah tidak ada, maka 3y sama dengan 12. Nah, yang akan kita cari yaitu adalah titik potong y. Maka angka 3 dipindahkan ke ruas kanan. Jadi y sama dengan 12 per 3, y hasilnya 4. Jadi titik potong sumbu y-nya adalah 4. Untuk mencari titik potong y, maka variabel x ini harus kita ganti dengan 0. 2x ditambah 3y sama dengan 12. 2x yang tadi telah diganti dengan 0 ditambah dengan 3y sama dengan 12. 2 dikali 0 hasilnya 0, maka sudah tidak ada lagi. Jadi 3y sama dengan 12. Untuk menghilangkan angka 3 di variabel y ini, maka sisi kiri dan sisi kanan kita bagi dengan 3. Dapatlah hasil y adalah 4. Jadi titik potong sumbu y-nya adalah 4. Selanjutnya kita mencari titik potong sumbu x. Jadi variabel y ini harus kita ganti juga dengan 0. 2x ditambah 3y sama dengan 12. 2x ditambah 3 dikali 0, karena y yang tadi sudah kita ganti dengan 0, sama dengan 12. Jadi hasilnya adalah 2x sama dengan 12, karena 3 dikali 0 hasilnya adalah 0, maka sudah tidak ada lagi. Untuk mendapatkan hasil dari x, maka sisi kiri dan sisi kanan kita bagi dengan 2. Jadi dapatlah hasil titik potong sumbu x 6.
Langkah selanjutnya kita mencari titik potong persamaan yang kedua. Sama halnya seperti yang tadi, untuk mendapatkan titik sumbu Y, maka variabel X juga harus kita ganti dengan 0. 4X dikurang 2Y sama dengan 8. 4 X yang tadi sudah kita ganti dengan 0 dikurang 2Y sama dengan 8. 4 dikalikan dengan 0 hasilnya 0, maka sudah tidak ada lagi. Jadi tinggal min 2Y sama dengan 8. Untuk menghilangkan angka di variabel Y ini, maka sisi kiri dan sisi kanan ini kita bagi dengan min 2. Maka dapatlah hasil Y min 4. Selanjutnya, untuk mencari sumbu X, Y juga harus kita ganti dengan 0. 4X dikurang 2, Y yang sudah diganti dengan 0 tadi, sama dengan 8. 2 dikali 0, hasilnya 0, maka sudah tidak ada lagi. Jadi, 4X sama dengan 8. Untuk menghilangkan angka di variabel X, maka sisi kiri dan sisi kanan juga harus dibagi dengan 4. Dapatlah hasil X 2. Baik, sudah selesai. Kita sudah mendapatkan titik potong persamaan 1 dan juga titik potong persamaan 2, yang mana titik potong persamaan 1 Y-nya terletak di angka 4 dan X-nya terletak di angka 6. Titik potong persamaan 2 Y-nya terletak di min 4 dan X-nya terletak di 2. Langsung saja kita gambarkan ke grafik kartesiusnya. Oke, teman-teman bisa lihat untuk persamaan 1, titik potong sumbu Y-nya terletak di angka 4, di mana di sini ditandai dengan titik yang tebal di angka 4. Selanjutnya, sumbu X-nya terletak di angka 6 juga ditandai dengan titik yang tebal di angka 6. Untuk persamaan yang kedua, titik potong sumbu Y-nya terletak di min 4 dan titik potong sumbu X-nya terletak di 2. Nah, teman-teman bisa lihat untuk titik potong dari kedua persamaan itu terletak di titik 3,2. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Kamilia, yaitu yang kedua, metode yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan persamaan linear yaitu metode eliminasi. Nah, langsung saja kita masuk contohnya, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari 2X ditambah Y sama dengan 4 dan 5X ditambah 2Y sama dengan 1. Langsung kita cari. Langkahnya yang pertama yaitu menentukan nilai X. Bagaimana cara menentukan nilai X? Yaitu dengan cara kita menghilangkan variabel Y. Maaf ya teman-teman, di sini salah penulisan, seharusnya dia menghilangkan, tetapi di sini tertulis menghilangkan. Jadi kita harus menghilangkan variabel Y-nya. Gimana tuh caranya? Jadi gini, 2X ditambah Y sama dengan 4, 5X dikurang 2Y sama dengan 1. Kita lihat koefisien dari persamaan 1 dan 2 itu kan di koefisien Y-nya itu kan yang persamaan 1, Y-nya itu kan cuma Y itu sama dengan 1. Untuk persamaan 2 itu kan 2Y, berarti koefisiennya 2. Nah, jadinya untuk kita menghilangkan Y-nya, kita balik aja untuk kita kalikannya. Untuk di persamaan 1 kita kalikan 2, dan untuk di persamaan 2 kita kalikan 1. Nah, kan hasilnya nanti 2X dikalikan 2 itu sama dengan 4X. Y dikalikan 2 itu sama dengan 2Y, dan 4 dikalikan 2 itu sama dengan 8. Kemudian untuk yang persamaan kedua kita kalikan dengan 1, jawabannya masih sama ya, 5X dikurang 2Y sama dengan 1. Nah, di sini udah sama nih, 2Y. Kita tadi kan emang mau menghilangkan Y-nya kan. Jadi, kita cari dulu tandanya. Kan di sini untuk yang persamaan pertama itu dia 2Y-nya bernilai positif, sedangkan di persamaan 2-nya bernilai negatif. Jadi, tandanya kita akan ditambah. Gak mungkin kan nanti kalau misalnya kita jadikan ke tanda kurang, nanti dia jadinya malah min 4Y. Nah, jadi kita jumlahkan lagi, 4X ditambah 5X sama dengan 9X. 2Y ditambah min 2Y kan habis. Jadi 8 ditambah 1 sama dengan 9. X sama dengan 1. Nah, lebih cepatnya karena X itu kita sama-sama bagi 9. Jadinya hasilnya 1. Kemudian kita menentukan nilai Y. Bagaimana caranya?
Ya, menghilangkan nilai X-nya. Sama halnya dengan cara yang pertama tadi, tapi kalau di sini kita harus menghilangkan nilai X-nya. Tadi kan kita menghilangkan nilai Y, jadi sekarang kita menghilangkan X-nya. Caranya 2X ditambah Y ditambah sama dengan 4. Kemudian 5X dikurang 2Y sama dengan 1. Nah, di sini kita tengok koefisien nilai X-nya. Di persamaan pertama itu dia kan X-nya itu 2. Sedangkan di persamaan kedua itu 5. Kita balik aja kayak tadi. Jadinya di persamaan pertama itu dikalikan koefisien yang 5. Di persamaan kedua dikalikan 2. Nah, jadinya 2X dikali 5 sama dengan 10X, Y dikalikan 5 sama dengan 5Y, dan 4 dikalikan 5 itu sama dengan 20. Kemudian untuk yang persamaan kedua kita kalikan 2. 5Y dikalikan 2 sama dengan 10X. Min 2Y dikalikan 2 sama dengan min 4Y. 1 dikalikan 2 sama dengan 2. Nah, di sini di X-nya itu dia sama-sama positif. Jadi kalau sama-sama positif nilainya, jadi kita pengoperasiannya itu dikurang, karena 10X dikurang 10X itu hasilnya habis atau 0. Karena kita kan emang mau menghilangkan X-nya. Jadi 10X dikurang 10X habis. 5Y dikurang 4Y itu 5Y dikurang min 4Y itu hasilnya 9Y. 20 dikurang 2 hasilnya itu 18. Jadi Y sama dengan 2. Kalau ada yang bingung kenapa hasilnya 2, itu bisa dioperasikan menjadi Y sama dengan 18 dibagi 9. Y sama dengan 2. Nah, di sini kita udah menemukan nih X-nya berapa, Y-nya berapa. X-nya itu 1, Y-nya itu 2. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 1,2. X-nya 1, Y-nya 2. Nah, materi yang selanjutnya yaitu dia metode substitusi. Langsung saja ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 7. Itu kita misalkan sebagai persamaan pertama. Kemudian X ditambah 2Y dikurang Z sama dengan 2. Itu kita umpamakan sebagai persamaan kedua. Kemudian 3X dikurang Y ditambah 2Z sama dengan 7 itu kita jadikan sebagai persamaan ketiga. Gimana caranya? Yaitu dengan mengubah persamaan pertama atau persamaan 1. 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 7. Y sama dengan 7. 2X-nya pindah ruas jadi min 2X. Kemudian Z-nya pindah ruas menjadi min Z. Jadi Y sama dengan 7 dikurang 2X dikurang Z itu kita jadikan ke persamaan 4. Kemudian langkah selanjutnya itu persamaan 4 disubstitusikan ke persamaan 2. Maksudnya disubstitusikan itu dia diganti, yaitu X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 2. Kemudian X ditambah 2, kemudian masukkan itu tadi persamaan 4, 7 dikurang 2X dikurang Z dikurang Z sama dengan 2. Kemudian keluarkan tanda kurungnya menjadi X ditambah 14 dikurang 4X dikurang 2Z dikurang Z sama dengan 2. Kemudian kita dekatkan suku yang sejenisnya lagi. Apa saja nih yang sejenisnya? X dikurang 4X dikurang 2Z dikurang Z dan 2 dikurang sama dengan 2 dikurang 14. Kemudian kita sederhanakan lagi. Jadi min 3X dikurang 3X sama dengan min 12. Kemudian setiap ruasnya kita bagi 3. Jadi X ditambah Z sama dengan 4. Nah, kemudian kita ubah bentuknya. Jadi X sama dengan 4, Z-nya pindah ruas menjadi min Z. Atau itu kita jadikan ke persamaan 5. Kemudian persamaan 4 disubstitusikan ke persamaan 3. 3X dikurang Y ditambah 2Z sama dengan 7. Itu kita substitusikan ke persamaan 4. 3X dikurang 7 dikurang 2X dikurang Z ditambah 2Z sama dengan 7. Kemudian 3X dikurang
7 ditambah 2x ditambah z ditambah 2z sama dengan 7. Nah, itu tadi kan dikeluarkan tandanya, kita kalikan ke dalam tandanya itu tadi. Kan kalau misalnya positif, 7-nya itu dikalikan negatif, hasilnya negatif. Kemudian dikalikan negatif min 2x, hasilnya plus 2x. Kemudian min dikalikan min z, itu hasilnya plus z. Jadinya 3x dikurang 7 ditambah 2x ditambah z ditambah 2z sama dengan 7. Kemudian kita dekatkan suku yang sejenisnya. 3x ditambah 2x ditambah z ditambah 2z sama dengan 7 ditambah 7. Kemudian kita sederhanakan lagi. 5x ditambah 3z sama dengan 14. Kemudian persamaan 5 disubstitusikan ke persamaan ke-6. 5x ditambah 3z sama dengan 14. Kita substitusikan ke persamaan 5, yaitu 5. Persamaan 5 tadi apa? Persamaan 5 itu tadi x sama dengan 4 dikurang z. 5 dalam kurung 4 dikurang z ditambah 3z sama dengan 14. Kita keluarkan tanda kurungnya. Keluarkan tanda kurungnya itu berarti kita nanti kalikan ke dalam. Kalikan ke dalam berarti 5 dikali 4 itu 20, 5 dikali min z itu min 5z ditambah 3 sama dengan 14. Kita sederhanakan lagi menjadi min 2z sama dengan min 6. Nah, setiap ruasnya itu kita bagi 2, min 2, jadinya z sama dengan 3. Nah, di sini kita kan sudah menemukan nilai z-nya. Nilai z-nya itu adalah 3. Kemudian kita akan mencari nilai x. Gimana caranya? Kita substitusi. Kita dengan cara kita akan mencari nilai x-nya ya. Jadi kita masukkan ke persamaan x sama dengan 4 dikurang z. Nah, z-nya itu kita gantikan menjadi 3, jadi x sama dengan 4 dikurang 3, x sama dengan 1. Kemudian kita akan mencari nilai y. Kita masukkan ke persamaan y sama dengan 7 dikurang 2x dikurang z. Y sama dengan 7 dikurang 2, x-nya digantikan 1, z-nya digantikan 3, y sama dengan 7 dikurang 2 dikurang 3, y sama dengan 2. Nah, jadi di sini sudah ditemukan x-nya berapa, y-nya berapa, yaitu 1, 2, 3. Jadi tadi kan kita sudah menemukan x, y, dan z-nya. Jadi hasil akhirnya yaitu x-nya itu 1, y-nya itu 2, dan z-nya itu 3. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah 1, 2, dan 3. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.